Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Bethany International Church BIC Melbourne. Kita semua sudah merasakan kasih setia Tuhan yang besar, pemeliharaannya. Mari, hari ini kita masuki ibadah dengan menaikkan pujian, ucapan syukur. Berikanlah yang terbaik dalam ibadah ini. Tuhan akan berpesan, menghibur, menguatkan kita, memberikan tuntunannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali kita boleh ketemu lagi di dalam ibadah hari Minggu Saudara di online BIC Melbourne. Saya percaya waktu kita datang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, Dia sendiri akan datang turun tangan memberkati dan menolong hidup kita. Amin. Saya rindu di setiap rumah-rumah kita ada sukacita, ada pujian, ada penyembahan yang lahir karena kita haus dan lapar akan Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa, Tuhan, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami mau katakan bahwa Engkau sungguh teramat baik dalam hidup kami. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi di masa-masa yang sulit ini, biarlah setiap kami selalu bergantung seluruhnya dan hanya berharap kepadamu saja. Allah yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan buat kami. Kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan saat ini, Engkau siap melawat kami dimanapun kami berada dengan kuasa kesembuhan. Kuasa mujizat Tuhan nyatakan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama katakan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman
bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau sungguh setia dalam kehidupan kami, Tuhan. Untuk itu pagi hari ini, Tuhan, kami mau nyatakan kebaikan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Dari harta, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tak habis-habisnya Tuhan, Engkau selalu menuntun kami. Di dalam setiap masa kehidupan kami, Engkau selalu, Tuhan, menjadi Bapa yang setia dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, hari ini mulut kami mau katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya.
Engkau setia Tuhan. Mari kita angkat mazmur pujian kita di hadapan Tuhan. Shiki papa shandaramo. Engkau hadir Tuhan di dalam setiap ibadah kami. Haleluya. Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Mari terus kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sembah Kau Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sama-sama kita sambil angkat tangan kita katakan, Kau Allah yang kudus. Engkau kudus ya Tuhan. Kau Allah yang kudus. Engkau kudus selama-lamanya. Di tata suci-Mu kami mau menyembah. Dalam hidup kami hanya mau menyembah-Mu saja Tuhan Yesus. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi kita sama-sama katakan, kami puja Engkau Raja mulia. Sembah puji nama-Mu Tuhan. Kami sembah puji sorak hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami hendak memuji dan meninggikan nama-Mu lebih lagi. Sebab Engkau Allah yang layak disembah. Jemaat Tuhan yang terkasih, BIC Melbourne, sama-sama kita katakan, amin. Yes God, we worship You in this place, oh Lord. Sing it out, I will bless the Lord. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the one who made me whole. For You alone, my Lord, my heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. Yes, God, with all of our soul, Lord, we will worship You, for You are worthy to be lifted higher and higher, oh God. Hallelujah. I will tell of all Your mighty love. Pull me from the dark into Your light. For You alone, for You alone.
earth, who is worthy to receive all the glory. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus, declare it together, God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus, yes you are, God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus, Jesus, God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My love will sing out, I will bless the Lord with all my soul. See it once again. Holy are you, Lord. Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. I will bless the Lord, Lord with all my soul. I will bless the Lord, I will bless the Lord with all my soul. Yes, Lord, we worship you forevermore, oh God. Jesus, there is no other name, oh Lord. There is no one who deserves all the glory, who deserves all the praises, the Lamb of God, the Holy One. Come on, church. Let's worship Him even more. Right here, right now. He is the Lord. Allah yang tidak dibatasi dengan tempat dan waktu. Allah yang layak menerima segala kemuliaan. We worship you, God. Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Holy, holy, holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. I will bless the Lord. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the Lord. I will bless the Lord with all my soul. Let's worship Him, church. Oh, Jesus, God of all the earth, we worship you, King Jesus, the Lamb of God, who deserves all the glory, who deserves all the praises. We worship you, Lord.
say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow. Yes, God, we worship you, Lord. We worship you, for you are our God, Lord. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. This is our prayer, oh God. Beauty that makes this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together. You are lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, you're so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, for love's sake became whole. So we worship you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. We worship you. To worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. 'Cause I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin. Yes, Lord, we give you thanks, oh God. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. So here I am to worship. Here I am to bow down. Lord, we do not know, God, to say how much you're you have given us, Lord. We can just worship you. We can just worship you, O King Jesus. You are worthy. Come on, church. Sing it once again. Worship Him. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that
You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the cross. Thank you, Jesus. You love us while we were still sinners. Oh, amazing grace. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you. We don't know, God, how much you have given us. All we say is thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The name above all names, the living God, the living God. We worship you, oh Lord, I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, hari ini kami bersatu, berdoa, menaikkan ucapan syukur, menaikkan permohonan-permohonan kami. Tuhan begitu baik Tuhan pada kami semua. Beberapa bulan Tuhan menyertai melindungi kami dengan sempurna. Khususnya kami Tuhan, anak-anak-Mu di BIC. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang terkena dampak dari virus itu, dalam arti Tuhan berikan kesehatan, perlindungan, penyertaan untuk kami semua. Bapak, kami mengucap syukur untuk Australia yang saat ini sudah lebih baik lagi. Kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan melalui wisdom yang Tuhan berikan pada Prime Minister, pada Premier Daniel Andrews, sehingga situasi di Victoria, di Melbourne ini membaik. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Kami berdoa supaya Tuhan tambahkan lagi wisdom untuk para pemimpin itu Tuhan. Karena mereka harus memikirkan dampak yang lain daripada COVID ini. Yaitu tentang penyediaan lapangan kerja, tentang kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh banyak orang. Tuhan berikan wisdom. Dan Tuhan buka lapangan kerja bagi banyak orang. Sehingga banyak orang di Australia ini boleh melihat bahwa pertolongan itu datangnya daripada-Mu Tuhan, melalui pemimpin-pemimpin yang sudah dipilih. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia, yang keadaannya belum semakin membaik. Tetapi kami percaya janji-Mu ya dan amin. Pertolongan Tuhan pada Presiden Jokowi, kepada para menteri, para gubernur Tuhan, supaya mereka boleh bijaksana Tuhan dalam menyalurkan bantuan, di dalam mencari tenaga kerja, lowongan untuk orang-orang yang bekerja itu Tuhan. Sehingga COVID ini bisa selesai dengan baik dalam waktu-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam surga, bagi orang-orang yang terkena dampak ini Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap berharap Tuhan, penyertaan, penyediaan Tuhan selalu pada waktunya. Karena itu adalah janji-Mu. Kami tidak putus asa. Kami tetap melihat titik terang bahwa Tuhan akan menyelesaikan semuanya ini pada waktu-Mu Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan,
Dan pakai gerejamu Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk memberikan kekuatan, janji-janji Tuhan yang akan terjadi Tuhan, untuk keadaan yang lebih baik. Tiap anak Tuhan yang Tuhan kirim ke komunitasnya, ke marketplace, biarlah ada kata-kata yang positif keluar dari mulut bibirnya, menjadi penghiburan dan kekuatan bagi banyak orang. Pakai mereka Tuhan untuk memberikan Injil kerajaan surga. Biarlah sesuatu yang luar biasa terjadi, bahwa di tengah-tengah pandemi COVID ini, orang bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan memelihara, dan Tuhan memberikan keselamatan. Terima kasih. Kami menaikkan doa-doa kami dan ucapan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup.
Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk surga. Tidak cukup hanya masuk surga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk surga dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke surga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Kristus, anak-anak muda apa kabar? Hari ini kita beribadah kembali ya, praise the Lord, puji Tuhan. Tentunya saudara berkata, aduh ini nyesek juga ya. Terus menerus di rumah ada yang bosan, ada yang jenuh, anak-anak ada yang mulai gelisah, bapak-bapak pekerjaan rasanya tertunda dan sesuatu yang nggak normal begitu, sesuatu yang kurang leluasa ya. Satu kali Raja Daud juga pernah berdoa kepada Tuhan di dalam Mazmur 20 ayat yang pertama. Ya, kiranya Engkau atau Tuhan menjawab doa ya pada waktu kesesakan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Waktu kita berdoa hari ini kita diajak banyak berdoa, saudara. Mungkin ada yang merasa nggak sehat, mungkin ada yang merasa ekonominya bakal tergoncang, mungkin yang lulus sekolah nggak tahu cari pekerjaan di mana karena sempitnya lowongan pekerjaan, mungkin yang sedang membangun usaha mengalami stagnasi, mungkin saudara merasa nggak leluasa, ini kesesakan. Kata sesak ini nggak enak, pengennya plong, bebas begitu. Daud yang sama di dalam ayat yang ke-7 dari Mazmur 20 dia berkata, sekarang aku tahu ya Tuhan bahwa Engkau menjawab kepada orang yang diurapi, memberi kemenangan. Ya. Bahkan kemenangan yang gilang gemilang karena namanya. Nah, Daud yang sama bisa berbicara, berdoa, tetapi dia meyakinkan dirinya dan kita hari ini bahwa Tuhan sekarang sanggup menjawab dari surganya yang kudus dan memberikan kemenangan untuk orang yang diurapinya. Bahkan kemenangan yang gilang gemilang, ini terobosan, ini mujizat, ini perkara supranatural oleh karena namanya. Haleluya saudara, kalau Daud mengalami, dan saya percaya hari ini kita juga akan mengalami terobosan itu. Nah, kata yang kunci adalah kata pengurapan. Saudara ingin suami saudara berhasil? Berapa banyak orang tua ingin anak-anaknya sukses? Studinya, masa depannya, pernikahannya, ekonominya, semua pengen. Tetapi satu kata kunci, kalau kita tidak mengalami urapan Tuhan, hari ini mari kita minta. Hari ini mari kita mengerti tentang urapan atau anointing. Nah,
di Alkitab, di Perjanjian Lama, kata anointing atau pengurapan itu, Allah sendiri yang memerintahkan Musa untuk mengurapi. Ya, jadi pengurapan datangnya dari Allah. Anointing comes from God. Jadi bukan kita yang mengangkat diri kita merasa hebat, bisa lakukan ini dan itu. Selalu saya katakan sejak saya muda sampai hari ini, waktu saya di dunia bisnis, di profesi, bahkan dalam pelayanan, saya tahu urapan Allah yang memampukan, urapan Allah yang memberikan kreativitas, urapan Allah yang memberikan terobosan dan mujizat, urapan Allah yang memberikan kepada kita hal-hal yang kita tidak mengerti dan tidak mampu. Jadi urapan ini penting. Jadi di Perjanjian Lama maka pengurapan itu diberikan oleh seorang imam atau nabi, priest or prophet. Dia akan mengambil tabung tanduk, ya, diisi minyak yang khusus, seperti sekarang shofar, saudara. Nah, saudara masih ingat bagaimana Daud diurapi, Saul diurapi? Maka selalu firman Allah berkata, berkuasalah roh Allah atas Daud, atas Saul. Saudara, maka pengurapan itu dituangkan dan terjadi sesuatu yang supranatural. Contoh, level pertama dari pengurapan adalah pengurapan pentahiran orang kusta. Dia disembuhkan dan harus deklarasikan, maka imam akan tuangkan sisa minyak itu di atas kepalanya. Nanti Musa juga mengurapi imam. Kalau tadi orang kusta ditahirkan itu lambang. Kita waktu terima Yesus, saudara, hati kita ditahirkan kan. Kita diampuni dan Roh Kudus datang dalam kita untuk kita mengaku bahwa Yesus juru selamat kita. Hari itu pengurapan ada pada kita. Pengurapan pada level pertama. Kita diselamatkan oleh anugerah. Ya, tapi kan enggak berhenti sampai di situ, saudara. Ada pengurapan untuk imam. Supaya kehidupan doa kita ini, kehidupan ibadah kita ini, keintiman kita dengan Tuhan dalam prayer, praise and worship kita, itu langgeng, itu stabil. Bahkan membawa hadirat Allah turun dalam hidup kita. Jadi pengurapan untuk imam. Maka imam-imam Harun dan anak-anaknya diurapi oleh Musa. Ada pengurapan raja. Jadi raja-raja, yang pertama Raja Israel adalah Saul diurapi. Saudara berkata, nah Saul diurapi kenapa? Nanti di akhir hidupnya dia gak enak sekali. Ya, Tuhan Allah yang maha mampu dan maha tahu, dia melihat hati Saul saat itu. Kalau kelanjutannya Saul berubah hatinya, berubah setia di kemudian hari, itu tanggung jawab Saul. Saudara, Daud menggantikan Saul. Karena roh Allah undur dari Saul, Daud menggantikan Saul. Ya. Selalu firman Allah berkata, sejak saat itu pengurapan terjadi, berkuasalah roh Allah atas Daud. Apa artinya? Jadi waktu seseorang menerima pengurapan, kuasa Roh Kudus yang datang pada kita, maka dikatakan kita ini menarik kuasa surgawi turun atas hidup kita. Terbukti dengan Daud. Dia bukan orang yang terlatih berperang, tapi dikatakan dia mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Saudara, jadi pada waktu seseorang diurapi, menerima pengurapan, saudara tiba-tiba berkata, Tuhan, aku ini orang yang mau mempersembahkan hidupku. Aku udah diselamatkan kenal Engkau, tapi aku ke gereja cuma dengar firman, duduk manis. Sekarang Tuhan, aku mau lebih meningkatkan jam pergaulan, keintiman dengan Tuhan, dengan doaku, dengan pembacaan firman, dengan penyembahanku. Saudara, mulai saudara terima pengurapan itu. Maka saudara mudah sekali
untuk menerima kuasa surgawi terjadi, hadirat Allah. Pengurapan raja itu untuk otoritas, saudara. Seorang raja diangkat, dia punya otoritas, kuasa. Dan pengurapan ini turun juga atas kita. Kita diberi otoritas dengan namanya, nama Yesus. Untuk apa? Takut, bimbang, khawatir, gelisah, usir roh jahat dari kita. Oh, kita galau, kita nggak enak, katakan kelemahanku, pikiranku yang nggak karu-karuan, aku katakan keluar dari hidupku. Otoritas Tuhan berikan, engkau layani orang, engkau counseling, doakan, sharing firman, beri kesaksian, orang itu terima. Ada otoritas Allah dalam hidup saudara. Tapi ingin saya bawa saudara kepada pengurapan mesianik. Di Perjanjian Lama, pengurapan orang kusta, pentahirannya, pengurapan imam untuk ibadahnya, pengurapan raja untuk otoritasnya. Sekarang Yesus Kristus telah membuat kita hari ini menjadi imam dan raja. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya, ya. Oh, yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Saudara, ternyata kita adalah bangsa yang terpilih. Bukan cuma orang Israel, tapi kita ini Israel rohani. Dan pengurapan Mesias, pengurapan mesianik akan turun sama kita. Terbukti bahwa Yesus yang diurapi. Maka kisah Rasul 10 ayat 38 berkata tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah sangat mengurapi dia. Ya, dengan kuat dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling. Memberitakan kabar baik, berbuat baik. Menyembuhkan semua orang. Saudara, haleluya. Kuasa itu, urapan itu ada pada Kristus. Jadi Yesus, urapan imam dan raja yang dimiliki Kristus, dia berikan pada kita oleh Roh Kudus yang dicurahkan. Dan waktu saudara hari ini terbuka untuk urapan Allah, maka urapan itu akan mengajar kita. Urapan itu akan menuntun kita. Urapan itu akan menyertai pelayanan kita. Kenapa? Karena waktu kita seorang yang diurapi, maka dikatakan kuasa Allah, kuat dan kuasa menyertai seseorang. Haleluya. Di dalam dunia ini kita kalau lihat ada banyak orang Kristen tapi nggak punya kuasa, kalah sudah. Ya, kalah dengan bermacam-macam hal, kalah dengan bujukan, godaan, cobaan, kalah dengan kedagingannya, kalah dengan nafsunya, kalah dengan untuk memutuskan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi hari ini mari kita terima urapan yang baru. Dan urapan itu, urapan yang diberikan oleh Kristus sendiri. Pada akhirnya kitab Wahyu berkata bahwa dia yang diurapi, Mesias itu, menjadi Tuhan dan Raja untuk kita selama-lamanya. Jadi selama kita hidup di dunia ini, selama kita bergereja menjadi anak Tuhan, kita perlu urapan itu. Urapan adalah dimensi spiritual yang Allah sediakan untuk setiap orang percaya. Ada kita yang gak mau terima hal-hal yang luar biasa dari urapan Allah. Saya berdoa kita mau menerimanya. Saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 16, maka dikatakan Daud itu dipilih untuk diurapi. Jadi pengurapan itu dari Allah sendiri, ya, tidak bisa didapat dari sekolah teologi, dari seminar, dari pendidikan belajar Alkitab. Harus ada impartasi. Dan saudara terima itu pengurapan dari Allah. Jadi saudara dipilih. Mengapa dipilih Daud? Karena dia adalah seorang yang rendah hati. Jadi the anointing is for the humble. Orang yang rendah hati bukan berarti gak pernah bikin salah. We can make mistakes. Tetapi selekas kita datang waktu kita bikin salah, repent, bertobat,
ampuni Tuhan. Kita aman. Petrus bikin salah. Ya, tetapi dia cepat bertobat. Yudas bikin salah, berkhianat, tetapi tidak bertobat, bahkan bunuh diri. Lain cerita. Musa, kenapa akhirnya dia meninggalnya di Nebo dan tidak ada yang tahu? Bukan karena sakit, tapi dia pernah marah, disuruh Tuhan bicara kepada bukit batu, dia pukul, air tetap keluar. Tapi Musa bersalah di hadapan Tuhan, tapi dia cepat membereskan di hadapan Tuhan. Haleluya. Hari ini mari kita menerima urapan, karena luar biasa urapan itu yang Tuhan berikan akan mengangkat saudara, mengekspos saudara, terpromosilah saudara. Daud yang tidak dianggap, unlikely, gak dipandang, tapi Tuhan pilih. Walaupun dia tidak terlatih sebagai orang perang dibandingkan saudara-saudaranya, tetapi Allah memilih, dan kalau Allah yang menetapkan, tidak ada yang dapat membatalkan. Sebab itu pengurapan dituangkan minyak dari Samuel ke atas kepala Daud, dan sejak hari itu maka dikatakan berkuasalah roh Allah atas Daud. Saudara, orang yang rendah hati, padang penggembalaan, bisa tinggal di istana, bisa menjadi pengangkat senjata Saul. Mengapa? Dari orang sederhana Tuhan angkat, dipromosikan. Dan pengurapan ini memang harus dijaga, supaya kalau saudara hari ini menjaga anugerah Allah, keselamatan, jangan kembali lagi ke hidup lama, jangan kembali menjadi orang berdosa, maka saudara percaya kita semua menjaga keselamatan itu. Imam menjaga hadirat Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, doa, pujian, penyembahan, pembacaan firman Tuhan, maka saudara punya pengurapan imam. Pengurapan raja, saudara semua diberi otoritas untuk berbicara, otoritas untuk menolak iblis, iblis akan lari, otoritas untuk melihat perkara-perkara ilahi terjadi. Pengurapan Kristus kiranya turun atas kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pengurapan itu adalah the mark of God, tanda dari Allah bahwa kita itu dikhususkan. Orang percaya itu dikhususkan untuk tidak hanya hidup dengan kekuatan jasmani, kekuatan fisiknya, kekuatan pikiran duniawinya, tetapi ada kuasa Allah yang mau diimpartasikan kepada kita. Itu pengurapan. It's the mark, tanda ya, dikhususkan. Pengurapan itu memang akan menarik surga, kuasa surgawi turun dalam hidup kita. Pengurapan ini dikatakan akan the Spirit of the Lord, Roh Kudus, Roh Allah akan ada dalam hidup seseorang, menyertai dia for a purpose, dengan tujuan ilahi Allah. Jadi saudara, ternyata hari ini hidup kita ini bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan Allah. Bisakah kita menyadari bahwa saudara semua dipanggil bukan untuk kita menjadi makmur, menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi berhasil, menjadi pintar. Tapi ada rencana Allah yang besar, dimanapun saudara dipromosikan, Tuhan akan pakai saudara. Saudara akan diberkati, tapi menjadi saluran berkat. Saudara, jiwa kita ini setelah kita mengenal Tuhan, ya, jiwa kita ini diselamatkan, kita pikiran, hati, jiwa, apa semua yang ada pada kita, jiwa kita itu seperti hard disk, saudara ya. Bisa download banyak hal. Saudara, hard disk menyimpan sekian banyak hal. Dan saudara, berapa banyak kita ini bisa download berkat-berkat firman Tuhan, atmosfer surga, kemuliaan Tuhan, janji-janji Tuhan, pesan-pesan spesifik dari firman Tuhan. Ya, kita ini bisa menerima begitu banyak, dan semakin besar kalau disertai dengan urapan Allah, maka pada waktunya saudara untuk membagi, mengeluarkan berkat itu kepada orang lain.
Dan pada waktu saudara mulai melayani dalam penyembahan, melayani berdoa untuk orang lain, melayani menjadi pendoa syafaat, melayani dalam caring, keperhatian kepada orang-orang yang perlu, melayani counseling, melayani di gereja, melayani sebagai bendaharanya Tuhan, itu urapan Tuhan menyertai. When you inhale segala yang dari surga, lalu you exhale, Tuhan maunya begitu, saudara. Nah, pengurapan ini dahsyat. Saya katakan pengurapan ini dahsyat. Pengurapan ini akan membuat kita terheran-heran bahwa apa saja yang kita kerjakan, penyertaan Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang namanya urapan itu membuat saudara terheran-heran. Yang natural engkau berkata tidak mungkin, tapi yang supranatural menjadi mungkin. Yang enggak kelihatan, yang invisible, yang seringkali kita enggak perhatikan, kita hanya perhatikan yang visible, yang kelihatan, tapi Tuhan bilang yang tidak kelihatan, yang kekal, kau perhatikan, maka engkau akan melihat perkara besar terjadi. Sebuah pertanyaan untuk kita, bisakah orang-orang yang diurapi Tuhan mengalami sesuatu yang enggak enak dalam hidupnya? Apakah orang yang diurapi, tadi kan Daud katakan, Daud mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Betul. Nomor satu, jiwanya, rohnya kuat. Sehingga rohnya menyala-nyala dan dia tetap melayani purpose tujuan Allah. Kenapa diurapi? Menjadi raja untuk Israel. Ya, dia bermazmur memberikan tatanan ibadah kepada seluruh umat Israel. Dia menyatukan yang disunity, 11 suku dan 1 suku Yehuda jadi satu, itu Daud. Daud berperang, musuh-musuh semua dikalahkan. Peperangan-peperangan Daud sangat sulit sekali. Tapi ulang berulang Alkitab mengajari Daud untuk mendengar suara Tuhan, itu urapan. Sehingga breakthrough, terobosan terjadi di dalam hidup Daud. Daud seorang yang memperhatikan kehadiran tabut Allah di tengah-tengah Israel, sehingga dia mau Allah bersemayam di tengah umatnya. Daud menata penyembahan untuk Israel, ini luar biasa. Kepada kita semua Tuhan juga memberikan tugas yang berbeda-beda. Tapi apakah pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita tidak bisa punya masalah? Oh, ada, saudara. Mungkin saya ingin bagikan beberapa hal. Yang pertama, ya, pengurapan tidak menghalangi adanya cobaan, godaan atau temptation. So, the anointing doesn't prevent from temptation. Ya. Yesus dicobai enggak? Setelah dia diurapi, ya. Setelah dia berpuasa 40 hari, urapan Allah itu kuat pada Yesus. Langsung dicobai oleh iblis, saudara. Tapi pada akhirnya iblis harus pergi. Tapi iblis berkata, nanti pada satu masa yang lain aku akan datang lagi. Iblis akan selalu menggoda, memberikan godaan. Saudara, kalau Tuhan Yesus dalam Matius 4, dalam Lukas pasal 4, dia dicobai. Tapi dia tidak jatuh ke dalam pencobaan terhadap godaan. Disanjung, disuruh mendemonstrasikan mujizat kuasa Allah, tapi Yesus mau lakukan itu kepada manusia, bukan iblis. Iblis sudah dibuang, sudah takluk, saudara. Haleluya. Yesus tahu nanti ada waktunya untuk meremukkan, ya, iblis, dan saudara, iblis akan dirantai, iblis akan dipenjarakan 1000 tahun nantinya. Tapi pada waktu Yesus hidup dalam melayani, maka iblis mencobai dia. Hari-hari hidup kita juga jujur, saudara. Setiap hari saudara banyak digoda loh. Segala sesuatu itu bisa mencobai mata kita, telinga kita, mulut kita, apa yang kita dengar. Kalau saudara terpancing, saudara membuka celah, maka kita mengentertain iblis. Iblis itu berbagai cara dia ingin menggoda kita supaya kita ini dijauhkan daripada kebenaran. Kenyataannya setiap hari, saudara,
Banyak orang-orang yang minggu di gereja atau di pulpit, di mimbar, tapi hari-hari selanjutnya, wah itu godaan juga luar biasa, saudara. Nah, godaan bermacam-macam, baik materi, baik ya itu harta, kesenangan dunia, godaan seksual, godaan untuk pengen cepat punya duit, begitu saudara. Ya, itu ada saja, tetapi saudara, apakah kita kalah dengan godaan itu? Yesus menang. Samson lain, saudara. Dia tahu sisi kelemahannya itu, tetapi dia mengentertain. Dengan wanita-wanita itu sebetulnya Tuhan mengurapi Samson itu. Hakim pada waktu itu adalah seperti kepala army, saudara. Kepala angkatan bersenjata yang bisa memutuskan, bisa memerangi. Tapi Samson jatuh dan jatuh dan jatuh lagi. Padahal urapan pada Samson, saudara bisa bayangkan, luar biasa. Dia dikhususkan, saudara, diurapi untuk menolong orang Israel, tapi kalah terus sama orang Filistin. Jadi Samson gagal. Pada akhir hidupnya ya dia mati, urapan datang tapi dia mesti mati. Kan gak enak, saudara. Kita gak mau menyesal. Aduh, kalau tahu dari dulu ya, saya gak akan sia-siakan hidup saya ini. Samson, saat terakhir saja, dia melawan Filistin hancur, tapi dia juga mati. Nah, kalau bisa kita seperti Daud, saudara. Saudara mau contoh Daud, kalau ayah yang baik agak kurang. Ya, suami yang baik juga dia jatuh dalam sekali perzinahan dengan Batsheba. Tapi dia adalah seorang yang pernah jatuh dalam pencobaan, tapi dia bangkit. Dan tidak kembali jatuh, sekali saja. Mari kita bangkit. Saudara, kita boleh dicobai, tetapi janganlah kita gagal. Janganlah kita mengalah kepada cobaan itu, tapi kita semua hari ini diberi kuasa oleh Tuhan. Seperti Daud dicoba berulang kali menghadapi Saul. Bunuh dia karena dia dikejar, dia dikepung, dia lari dari satu gua ke gua yang lain. Dan pada kesempatan dia bisa ambil pedang untuk bunuh Saul, Saul tertidur. Terus dia bisa gorok itu Saul dan dia pasti pengikut Daud akan berkata, engkau sudah diurapi. Daud sudah diurapi. Roh Allah berkuasa. Tapi Daud menahan dirinya, pengurapan Allah memberitahu dia, jangan bunuh Saul. Dia adalah mertuamu. Biarlah urusan dia sama Tuhan. Jangan balas jahat dengan kejahatan. Ini kata Yesus. Bisakah kita praktekkan? Godaan ada. Ini saatnya ku habisi dia. Aku pegang pedangnya. Tapi Daud tidak lakukan itu. Karena dia tidak mau menyentuh orang yang pernah diurapi Allah. Saudara, ini pelajaran. Jadi yang pertama, the anointing does not prevent us from temptation. Jadi ingat, saudara yang sudah diurapi, godaan ada di sekitar kita dan jangan kita mau kalah dengan pencobaan. Ya, haleluya. Yang kedua, orang yang diurapi bisa menjadi kelelahan, menjadi lemah enggak saudara? Bisa. Itu Samuel. Di dalam Samuel 2 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-39. 2 Samuel pasal 3 ini bagian 1 berkata, keluarga Saul, keluarga Daud ini terus berperang. Saul sudah mati tetapi keluarganya masih ada dan wah, saudara, membuat Daud pening kepala, saudara. Ya, Daud maunya berperang dengan musuh-musuhnya tetapi ini di dalam ada yang merongrong, saudara. Ada orang-orang yang memprovokasi. Hidup kita juga tidak lepas dari masalah-masalah yang membuat kita juga seringkali berat sekali begitu. Saudara, 2 Samuel 3 ayat 39 dikatakan, tetapi aku ini sekarang masih lemah, kata Daud. Sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Jadi orang yang sudah diurapi pun bisa kelelahan, bisa menjadi lemah.
Bapak-bapak yang ada hari ini kalau menjadi lemah karena ngurusin pekerjaan yang sedang stagnan atau turun. Beberapa yang mengalami tekanan-tekanan emosi, tekanan-tekanan ancaman. Ibu-ibu yang ada di rumah mungkin engkau sedang mengalami kesesakan, bisa menjadi lemah, bisa. Daud ini sudah diurapi, saudara. Berkuasalah Roh Allah atas Daud. Tapi dia berkata dengan jujur, aku ini sekarang ya masih lemah. Sekalipun sudah diurapi dengan otoritas, saudara. Kuasa Allah. Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini jangan ada di antara kita yang kalau kita sudah diurapi Tuhan dalam pelayanan, saudara sudah diurapi menjadi pemimpin, saudara diurapi di marketplace, serangan datang, perkara-perkara yang tidak kita sangka-sangka datang, anak-anak muda yang dulunya wah giat berapi-api, kok tiba-tiba loyo, tiba-tiba lemah. Saudara, sekali lagi kita jangan entertain keadaan ini membuat kita lemah. Walaupun Anda diurapi Tuhan, sudah diurapi. Nah, bagaimana solusinya? Saudara, seorang intercessor bisa menjadi lemah. Seorang nabi yang namanya Elia diancam setelah demonstrasi kuasa Allah. Api turun dari langit membakar persembahan Elia dan tidak membakar persembahan nabi-nabi Baal, nabi palsu dan Asyitoret. Elia kan gagah, Elia kan disertai Allah. Tapi dia waktu mendengar suara Isabel, sang ratu, istri Ahab, mengancam untuk membunuh Elia dan yang lain. Elia itu ketakutan lagi, saudara. Itu terngiang-ngiang, menjadi lemah, saudara. Sampai Tuhan harus datang dengan apa? Bukan dengan yang hebat-hebat, tapi cuma dengan angin sepoi-sepoi. Jadi hadirat Allah lah yang dapat menguatkan saudara dan saya. Saya apa tidak pernah menjadi lemah? Seringkali. Tapi pada waktu kita sebentar masuk hadirat Tuhan. Bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu kuat, Tuhan itu melindungi, Tuhan itu membela, Tuhan itu pasti beri jalan keluar kalau buntu. Tuhan itu pasti bisa menghibur, Roh Kudus menghibur. Saudara, Roh Allah datang dengan lembut. Tiba-tiba saya mulai bersyukur. Tiba-tiba saya mulai bisa mengucapkan syukur. Jadi kuat lagi. Yesus berkata, mari datang kepadaku yang berlelah dan berpikulan berat. Noh, murid Yesus kita bisa lelah. Bebannya berat. Beban kehidupan ini seringkali membuat kita lemah. Beban persoalan, beban homework kita, beban-beban mungkin kalau ada keuangan, cicilan, waduh gimana. Ya, anak-anak muda juga punya beban, aduh dituntut ini, dituntut itu, target ini baru lulus sekolah tapi belum bisa kerja. Wah saudara, bagaimana bisa menghidupi keluarga, bagaimana anak-anak ke depan, saudara bisa lelah. Tetapi perhatikan, orang yang diurapi bisa menjadi lelah, tapi Daud kembali. Tuhan menjawab di waktu kesesakan dan bisa memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Nah, setiap kita punya battle, punya peperangan. Intercessor, saudara sudah berdoa, saudara pendoa, watchman, ya, para hamba Tuhan, pengkhotbah, ketua-ketua kul, saudara yang hatinya untuk jiwa-jiwa, saudara bisa menjadi lelah. Ada peperangan rohani masing-masing, tetapi jangan takut. Biarlah kita di-refresh, disegarkan, dirinu, disegarkan, ya. Berlari menjadi tidak lelah, berjalan tidak penat. Kalau kita orang yang menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Saya berdoa supaya kita semua, saudara sekalian, menjadi kuat hari ini karena Tuhan menolong kita. Masuklah di dalam doa puasa, masuklah dalam ibadah khusus selain hari Minggu untuk ikut menyembah Tuhan. Ikutlah di dalam berbagai kelompok sel grup dan engkau akan saling menguatkan. Disitulah kekuatan kita.
KTM. Di KUL ada moto kesatuan hati, tumbuh bersama, dan juga memenangkan jiwa. Teman-temanmu yang lemah jadi kuat. Layanilah seorang akan yang lain. Saudara, yang pertama tadi, the anointing does not prevent us from temptation. Gak ada yang terlepas dari godaan. Yang kedua, the anointing doesn't prevent the body, our body, become weary, become weak, menjadi lemah. Yang ketiga, the anointing doesn't prevent us from sickness. Oh, jadi orang yang diurapi sembuh terus. Enggak, saudara. Kalau kita lihat bagaimana itu punya double anointing, pengurapannya ganda, saudara. Mujizat yang dilakukan Elisa spektakuler. Jauh lebih banyak daripada Nabi Elia. Elisa bisa mentahirkan air. Elisa itu bisa membangkitkan anak perempuan Sunem yang mati. Elisa bisa melakukan hal-hal yang besar sehingga membuat orang-orang Aram matanya dibutakan dan matanya dibukakan kembali. Elisa itu luar biasa, saudara, bisa menyehatkan air Yeriko yang menyebabkan keguguran air, keguguran bayi. Itulah Elisa. Saudara, tetapi apa yang terjadi? Elisa yang sama di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 14 dikatakan Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Loh, ini orang yang hebat. Tapi kematiannya karena sakit. Beda sama Musa. Beda Henoh diangkat. Elia kereta datang menjemput dia. Tapi ini sakit. Apakah Elisa tidak berharga di hadapan Tuhan? Alkitab saksikan. Alkitab lengkap. Jadi hari ini orang-orang yang sakit jangan engkau kencil hati. Kalau ada yang sakit yang meninggal karena sakit jangan berkata, wah mana urapan Tuhan. Saudara, sebelum dia mati, Elisa masih melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Masih memberikan arahan tuntunan kepada Raja Yoas, Raja Israel yang diserang musuh. Suruh buka jendela pintu timur, suruh panahnya dilemparkan kepada musuh. Saudara, Elisa itu sebelum mati. Banyak di antara kita yang takut mati dengan sakit. Wah, ini kutuk ya. Lain, saudara. Kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit. Ya. Kutuk kemiskinan, kutuk perceraian, kutuk karena dosa. Ya, kutuk perzinahan. Jangan turun sampai ke 4 keturunan. Bisa turun. Tapi kita maunya berkat 4 keturunan. Nah, saudara, kalau kita berdoa, kami putuskan, ya, kami patahkan kutuk sakit penyakit. Contoh, saudara, ayahnya, ibunya, kakeknya, ya, darah tinggi, matinya darah tinggi, kakeknya, ayahnya darah tinggi, stroke jatuh. Yang lain diabetes, ya, yang lain jantung. Nah, kita putuskan artinya Tuhan akan beri kita pengurapan untuk berjaga supaya kita tidak mati di area yang itu. Sudah nangkap maksud saya? Kalau kita ini keturunan diabetes dan mereka meninggal karena diabetes, kita diurapi Tuhan untuk menjaga tubuh ini. Dan kita mulai berjaga supaya kita tidak meninggal atau sakit itu menimpa kita. Dan meninggal karena sakit yang itu artinya kutuknya tidak terlepas. Tapi saudara yang sudah dibebaskan dari kutuk sakit penyakit aneka ragam, bertahanlah, urapan Allah ada, memberi hikmat, makan yang sehat, olahraga, mengkonsumsi yang benar. Jangan kita sudah tahu tubuh ini, ya, dia lemahnya di situ, kita entertain, kita kasih makan di area itu. Ya kita akan kembali mengalami apa yang dialami para leluhur, saudara orang tua.
Ini maksud saya. Kiranya Tuhan mengajar kita bahwa orang-orang yang diurapi, saudara punya pengurapan double porsi. Saudara, sickness is human body. Jadi karena dosa telah datang, berapa tahun kita bertahan, kelemahan-kelemahan tubuh pasti ada. Ya, tapi saudara tetap akan masuk surga. Tetap akan menerima mahkota-mahkota. Saudara tetap akan disambut oleh Tuhan seperti Elisa. Ya, walaupun saudara nantinya meninggal karena sakit. It's okay. Tapi surga tidak akan menerima orang-orang yang meninggal dan masih ada dalam dosa. Oke, menjadi jelas. You cannot go to heaven as a sinner, but you still can go to heaven even you are sick and die. Haleluya. Inilah kabar sukacita untuk kita sekalian, saudara. Mulai hari ini kita katakan, aku mau patahkan segala kutuk keturunan sakit penyakit dari orang tuaku dalam nama Yesus. Hari ini minta urapan Tuhan. Tuhan pasti mengurapi saudara. Ya, karena urapan Tuhan akan ada pada kita sampai nafas terakhir. The anointing still here and there until our last breath. Haleluya. Saudara, yang keempat, yang terakhir, saya bagikan untuk kita hari ini. Apakah orang yang diurapi tidak bisa mengalami hal-hal yang menjadi masalah? Oh bisa. Yang keempat, orang yang diurapi tidak bisa terhindar daripada serangan si iblis. Oh, bukankah Tuhan melindungi kita pagar berapi? Oh, pagar tembok berapi Tuhan sediakan. Yes. Tetapi ada kalanya orang-orang diuji, ada kalanya orang diperhadapkan. Contohnya Rasulnya Paulus, Rasul Paulus. So the anointing doesn't prevent you from the attack of Satan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Itu Rasul Paulus kalau mau bermegah karena Tuhan. Karena dia tuh sakit, karena dia nggak enak, dia mengalami sesuatu yang tidak normal. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Dia mendapat revelation, pewahyuan yang hebat, luar biasa. Ya, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi ada saudara-saudara yang seringkali kita lupa, wah aku ini sudah luar biasa sama Tuhan, aku dalam hadirat Tuhan, aku diurapi loh. Aku melayani segala macam lah. Berkata, Tuhan kayaknya gak pernah, pasti iblis akan gak berani. Saudara jangan lupa, ini Paulus yang paling rasuli, yang dipakai menulis banyak buku, membangun jemaat-jemaat, melayani, mengkonseling, memberikan kepemimpinan, tanda, mujizat, kesembuhan, setan lari. Tapi dia juga tidak luput dari serangan setan. Dikatakan utusan iblis menggocoh dia seperti duri dalam daging. Saudara, kalau Paulus saja yang diurapi Allah, penuh Roh Kudus, pelayanannya adalah pelayanan penuh urapan. Kota-kota dijungkir balikkan. Hari ini seorang ibu, seorang bapak, keluargamu tiba-tiba bertobat karena engkau di masa ini mendoakan serius dan engkau bersaksi. Saudara, tapi belum tentu iblis tidak akan mengejar. Iblis selalu mencari waktu. Sehingga 1 Petrus 5 ayat 8-9 dikatakan kan, sadarlah. Kita ini mesti sadar, berjaga-jagalah karena lawanmu iblis seperti singa yang mengaum, yang mencari mangsa untuk ditelan. Saudara, jadi kita nggak bisa merasa diri sudah terlalu hebat. Sebab itu firman Allah berkata supaya kita itu, Yakobus 4 ayat 7, lawan iblis, dia akan lari. Jangan entertain. Enggak apa-apa lah, sama teman-teman lah aku bergaul, nonton-nonton lah, pergi-pergilah, atau denger-dengerin ada tukang kuamia lah.
Ini kok orang pintar ini kayaknya sulit pekerjaan ini, kok dia bisa bacain yang ini, bacain itu. Hati-hati, iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Kok ini orang bisa nubuat, bisa nyembuhin orang, tapi kok kelihatannya meragukan, gak pakai nama Yesus, tapi dia menjadi orang yang populer. Saudara, jangan buka celah itu. Jangan main tarot, main itu saudara, dukun, sihir, itu orang pintar. Dengar saudara, lihat akhirnya semuanya akan hancur saudara. Karena iblis tidak mau gratis. Sebab itu orang yang sudah diurapi, mari hari-hari ini kita berkata seperti Paulus. Waktu Tuhan, dia doa sama Tuhan, kalau boleh singkirkan Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa saudara? Anugerahku cukup, my grace is sufficient for you. Sekali lagi, orang-orang yang diurapi belum tentu terhindar dari serangan iblis. Tapi kalau dia datang, maka saudara harus lawan dia dalam nama Yesus. Lawan dia, ya. Jangan di-entertain supaya pekerjaan iblis tidak menjadi besar, pekerjaan Allah yang menjadi besar. Saya hari ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang memberikan pengurapan untuk kita, sehingga kita semuanya menjadi kuat. Saudara, puji Tuhan. Yang pertama, jangan lupa, orang yang diurapi juga bisa menghadapi cobaan atau temptation. Ya, godaan pasti selalu akan datang, tapi jangan sampai jatuh. Yang kedua, orang yang diurapi belum tentu kuat terus, seringkali tubuh kita, jiwa kita menjadi lemah, weary. Tapi Tuhan pasti waktu kita masuk hadiratnya, kita akan disegarkan kembali. Yang ketiga, orang yang diurapi bukan berarti tidak bisa sakit, tetapi sampai last breath, nafas terakhir, kita tetap orang yang ada dalam perkenanan Allah. Tuhan menolong. Bahkan Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau sekarang kau sakit, minta pengurapan itu menyembuhkan kita. Karena urapan itu seperti dilambangkan minyak, dioleskan, smearing. Ya, rap, digosokkan, dituangkan, dilumuri, dipenuhi, dan dikatakan maka Allah memenuhi kita dengan kuasanya, with his power. Ya, Tuhan clothed, dikatakan kamu harus menantikan di kamar loteng Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Ini urapan Allah, saudara. Maukah kita hari ini mengalami? Yang keempat, orang yang diurapi tidak berarti kebal terhadap serangan iblis. Tapi kalau dia datang, dia saudara tahu, dia menipu, lawan dia. Jangan entertain, engkau akan menang. Saya mau berdoa untuk saudara. Haleluya. Saat ini rindukah saudara diurapi oleh Tuhan di masa COVID-19? Rindukah saudara yang merasa sesak hari ini? Berkata Tuhan, bebaskan aku. Tuhan, lepaskan aku. Tuhan, aku sakit, sembuhkan aku. Tuhan, aku bebannya berat di studi, di pekerjaan. Aku belum dapat pekerjaan. Tuhan, bukalah jalan breakthrough. Tuhan, hari ini aku tahu aku gak mampu Tuhan. Menghadapi godaan ini datang terus di mata, di telinga. Ini datang, mau datang lagi. Aku gak mau gagal Tuhan. Aku mau purpose tujuan Allah terjadi. Karena aku dikhususkan untuk Tuhan. Supaya aku menjadi alat Tuhan untuk kerajaan Allah. Dan aku ada di dalam kebenaran. Mari angkat tangan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, jamah Tuhan, jamah anak-anak. Dia jamah engkau saat ini di rumahmu. Urapan Allah mengalir saat ini dalam nama Yesus. Engkau yang takut-takut, engkau yang bimbang, yang kecewa, yang khawatir, pulihkan jiwa kami. Engkau yang sedang mengalami kelelahan di dalam jiwamu, di tubuhmu yang sakit, jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang sedang menghadapi iblis, menghadapi tantangan, menghadapi daya, oh Tuhan, serangan iblis, kami katakan engkau kuat, engkau menang. Pakailah selengkap senjata Allah untuk melawan iblis, dan iblis lari daripadamu. Oh Ramahata Kiralal Bapa, saat ini engkau yang datang dan engkau merasa aku perlu urapan yang baru. Terimalah urapan yang baru, terimalah kuasa Roh Kudus, dan engkau menjadi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kina masyana. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu
ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Yang rindu diurapi, mari angkat tangan saudara. Haleluya, 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 haleluya. Mari katakan haleluya, 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 haleluya. Buka kedua tangan saudara. Haleluya, glory. Haleluya. Nyanyikan, katakan haleluya, Jesus. Haleluya. Kini yaralama shana yaralama yaramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, hadirat-Mu memenuhi kami. Oh, Dia adalah kuasa-Mu tercurah saat ini. Sekarang kami katakan, terimalah Roh Kudus, terimalah urapan yang baru, dan taruh tangan saudara di atas kepala masing-masing. Engkau diurapi, engkau dikhususkan, dan engkau mulai saat ini engkau dapat dengan mudah menarik kuasa surgawi terjadi atas hidupmu, dan engkau dikhususkan untuk tujuan ilahi Allah. Roh Allah ada di dalammu. Jadilah kuat, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah sembuh dalam nama Yesus di era Pentakosta ini, supaya engkau bisa bersaksi, engkau beritakan Injil, supaya nama Yesus ditinggikan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Semua kita katakan amin. Berikan tepuk tangan saudara untuk Tuhan. Haleluya. Baik saudara, puji Tuhan. Mari terima doa berkat hari ini ya. Angkat kedua tangan saudara. Sekarang berkat Allah yang sempurna turun atasmu di dalam nama Yesus oleh persekutuan dengan Roh Kudus. Sertai kita dengan urapan yang baru dalam minggu ini sampai kedatangan Tuhan. Katakan Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus. Kami merindukan. Semua kita katakan amin. Selamat mengalami Kristus, Christ the Anointed One. Engkau milik Kristus. Amin. Berikan salam kiri kanan. Shalom. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati saudara. Amin. We will be holding Holy Communion during next week's service. Therefore, please make sure to prepare unleavened bread such as matzos, hostie, crackers, flatbread, and also wine such as grape juice, ribena, red wine, and a small glass or cup. Our pastor will lead you to have Holy Communion during our next service. Workers' prayer meeting will be held on Saturday, 13th of June 2020 from 10 a.m. to 12 p.m. through Zoom meeting. It is compulsory for all workers. The 180 Next Gen will be running its English service every Sunday at 11 a.m. Please visit BIC Next Gen YouTube channel to watch the service. Prayer Tower will run as usual. The scheduled time is as follows. Please contact Demak if you would like to join one of the prayer. Offering and tithing can still be done through online transfer. If you want to make offering, please transfer it to this account on the screen. You can also make offering through Tithely by scanning the QR code on the screen.